Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam itulah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka dengan keberadaan kita saat ini di bulan Ramadan yang mulia, kita pun sudah sangat bersyukur sekali. Lebih-lebih lagi kita diberikan kesempatan saat ini berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan dan keadaan yang semacam inilah sepantasnya kita mengisinya dengan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah lalui Ramadan sudah berapa hari. Kita sudah selama ini dikembleng dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kita dilatih untuk selalu berpuasa Ramadan dengan istiqamah. Demikian pula kita bisa melakukan salat tarawih setiap harinya, 11 rakaat kita lakukan. Demikian pula kita selalu dikembleng dengan banyak tadarus dan baca Al-Quran. Demikian pula amal-amal ibadah yang lain. Maka justru di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sepantasnya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada bagian akhirnya. Iya, artinya justru pada saat di akhir-akhir Ramadan semacam inilah ma'asyiral muslimin sangat menentukan apakah amal kita menjadi amal yang baik ataupun tidak. Justru di akhir-akhir Ramadan seperti inilah sepantasnya kita lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersemangat lagi, lebih banyak mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inilah sebagaimana yang dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW,
tentang bagaimana ibadah beliau di akhir Ramadan seperti sekarang ini. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadisnya rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tidak sebagaimana beliau beribadah di hari-hari yang selainnya. Artinya justru di akhir Ramadan seperti sekarang ini, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau di ibadah pada hari-hari yang selainnya. Di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam hari dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah, dengan salatul lail, dengan baca Al-Quran, dengan zikir dan doa, dengan i'tikaf dan sebagainya. Disebutkan pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila telah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, beliau kencangkan kain sarungnya. Para ulama menjelaskan maknanya adalah beliau tidak menggauli istri-istrinya pada 10 hari terakhir tersebut demi untuk mengkonsentrasikan ibadah di malam-malam terakhir tersebut dengan salat tarawih, dengan ibadah membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beriktikaf, banyak bersedekah dan sebagainya. Di samping itu, wa ahya lailahu, beliau pun juga menghidupkan malam-malam harinya, yakni dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan maknanya adalah beliau menyedikitkan tidur di waktu malam di akhir-akhir Ramadan untuk bangun melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tarawih, dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Tidak hanya itu, wa aiqadha ahlah, beliau pun juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk juga melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut, Nabi SAW bahkan melakukan iktikaf di masjid. Beliau tinggal di dalam masjid selama 10 hari terakhir tersebut, tidak keluar dari rumah, keluar dari masjid kecuali pada malam Idul Fitri. Dan beliau selalu iktikaf dan itu dilakukan oleh beliau. Demikian pula sepeninggal Rasulullah, istri-istri beliau pun melakukannya. Demikian pula para sahabat-sahabat beliau, menunjukkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah itu juga istri-istri beliau juga melakukan i'tikaf setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, i'tikaf artinya tinggal, diam, berada di dalam masjid, baik dalam waktu lama ataupun sebentar, dengan niat dan tujuan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan salat, dengan melakukan doa dan zikir, demikian pula membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka demikian yang dilakukan Nabi SAW di 10 hari terakhir tersebut, terutama di malam harinya, digunakan untuk menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Apa yang diinginkan itu semua, ma'asyiral muslimin? Di antaranya tidak lain tujuan dari itu semua, mengharapkan untuk memperoleh dan mendapatkan apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan
yang malam kemuliaan ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ibadah sesaat di waktu tersebut bertepatan dan bersamaan dengan tibanya waktu Lailatul Qadar itu, maka akan dinilai mendapatkan ibadah seperti atau lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita ketahui ma'asyiral muslimin, 1000 bulan itu lama, yaitu kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Sedangkan umur kita jarang yang bisa mencapai seperti itu. Padahal di sini Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada kita yang apabila kita mau bersungguh-sungguh bangun untuk ibadah kepada Allah dan bertepatan dengan saat terjadinya Lailatul Qadar itu, maka akan mendapatkan keutamaan ibadah seperti lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk mencarinya dengan bangun dan beribadah kepada Allah di 10 hari tersebut dengan ibadah di malam-malam harinya terutama. Beliau mengatakan, iltamisuha fil asril awakhiri, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar dan juga riwayat Imam Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat yang lain dari hadis Aisyah dengan lafaz takharrau lailatal qadri fil asril awakhiri min Ramadan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya di 10 hari terakhir itu kita lebih banyak bersungguh-sungguh ibadah, dengan kita bangun, dengan kita sholat, dengan kita zikir, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Kalau kemudian kita lemah, tidak mampu setiap malam kita bangun dikarenakan kesibukan kita kerja ataupun yang selainnya, maka jika kita lemah, maka jangan sampai kita kelewatan pada malam-malam ganjilnya saja. Misalnya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi pun memberikan bimbingan, iltamisuha fil fitri minal asril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir tersebut. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula dari riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang mestinya kita lakukan. Di malam-malam hari kita bangun untuk ibadah kepada Allah, demi untuk mengharapkan kita beribadah bertepatan dengan satu malam yang apabila sesaat kita ibadah, meskipun sebentar saja kita ibadah, maka kita akan mendapatkan fadilah yang sangat besar, mendapatkan keutamaan seperti ibadah selama kurang lebih 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Karena itu ma'asyiral muslimin, kami pun mengharapkan dan mengajak kepada para hadirin sekalian, kita hidupkan di akhir-akhir Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih keutamaan dan menyempurnakan akhir Ramadan ini dengan kesungguhan ibadah kepada Allah taala, bukan tambah loyo, bukan tambah melempem, bukan tambah tidak bergairah. Kita lihat banyak justru di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini, masjid yang dahulunya di awal Ramadan jamaah penuh salat tarawihnya, sekarang sudah mulai berkurang, bahkan lebih dari separuh hilang entah kemana. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak demikian, justru kita lebih banyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nggak mampu di malam hari, maka salat tarawih di awal malam, yaitu ba'da isya, sudah mencukupi. Yang penting kita juga tetap menjalankan salat jamaah dengan salat maghrib, salat isya, demikian pula salat subuh berjamaah di masjid untuk mendapatkan keutamaan kita beribadah di malam Lailatul Qadar semacam itu. Sebagaimana Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang bangun untuk salat pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh kalau itu dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah pada Allah, oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa melakukan ibadah di malam-malam tersebut dengan kesungguhan, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi
kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh ibadah di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini. Naam, dengan kita menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, kita banyak bangun, menyedikitkan tidur untuk kita ibadah kepada Allah, meskipun mungkin sesaat saja. Kita tidak bisa semalam suntuk, kita bisa mengambil pada sebagiannya, setengahnya, atau sepertiganya, atau di akhirnya. Semua boleh-boleh saja. Yang penting kita bersungguh-sungguh ibadah pada saat itu dengan berharap untuk kita mendapatkan fadilah yang sangat besar, mendapatkan keutamaan pada malam Qadar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu hal lagi yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa sungguhnya ketika kita melakukan ibadah di malam tersebut, jangan lupa hendaknya kita juga selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pada malam-malam tersebut atau di akhir malam untuk mengharapkan Lailatul Qadar adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah SAW, apa pendapat Anda jika aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku harus ucapkan? Doa apa yang harus aku ucapkan pada waktu tersebut? Qala, kata Rasulullah SAW, kuli, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai kemaafan. Fa'fu anni, karena itu maafkanlah aku. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan Syalbani rahimahullahu taala. Baik, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, dianjurkan untuk kita memperbanyak doa pada malam-malam di mana kita ibadah kepada Allah dengan berharap itu adalah malam Lailatul Qadar. Naam, kita minta kepada Allah permohonan ampunan dan maaf. Kita ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau menyukai kemaafan, dan karena itulah maafkanlah aku. Ini menunjukkan juga bahwa sungguhnya doa pada malam-malam tersebut yang kita panjatkan kepada Allah, baik doa ini ataupun doa-doa yang lain, adalah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita lakukan di akhir-akhir malam, maka sungguh akan lebih banyak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat ingin doa-doa kita dikabulkan Allah. Tentu kita punya banyak permasalahan dalam hidup kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, dan masalah apa saja. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan atas seluruh permasalahan kita tersebut. Ya, itu adalah kita butuh kita kepada Allah dengan doa. Dan doa yang hendaknya kita lakukan itulah di malam-malam seperti ini. Lebih-lebih dengan mengucapkan doa tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pemaaf, engkau menyukai kemaafan, karena itu maafkanlah aku. Ini juga menunjukkan, kata para ulama, di akhir-akhir Ramadan sepantasnya kita banyak memohon ampunan, memohon kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi, ma'asyiral muslimin, ibadah 1 bulan Ramadan yang kita lakukan ini, apakah itu puasanya, apakah itu sholat tarawihnya, apakah itu tadarusnya atau baca Qur'annya, atau sedekahnya, atau apa saja, pasti apa ada kekurangannya, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena itu kita butuh ampunan Allah sebagai penyempurna ibadah yang kita lakukan, agar Allah Ta'ala menghapus dan memaafkan serta mengampuni semua dosa dan kesalahan kita tersebut. Karena itu, ma'asyiral muslimin, kami pun menganjurkan diri kami dan hadirin sekalian, maka berbanyak doa ini. Naam, baik itu, dan doa seperti ini tidak hanya dibaca di malam hari saja, boleh sepanjang waktu kita, boleh setiap saat kita ucapkan, sambil kita naik kendaraan, sambil kita bekerja, sambil kita berjalan, atau sambil kita apa saja, kita bisa minta kepada Allah dengan doa seperti ini. Ringkas, pendek, tetapi padat sekali maknanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naam, hafalkan doa ini dan amalkan, insyaallah memberikan kemanfaatan buat kita semua. Dan juga jangan lupa yang terakhir kami sampaikan, di akhir Ramadan ada kewajiban penting
yang juga harus kita tunaikan. Apa itu? Membayar zakat. Iya, kita keluarkan zakat ini juga sebagai pembersih bagi jiwa kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, dikatakan dalam hadis Ibnu Umar dan juga yang lainnya. Farada Rasulullah sallallahu dalam hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ta'man lil masakin. Ya, naam demikian pula tuhradan lisaimi anil rafas anil lagwi war rafas. Ya, kata Rasulullah sallam, yakni Rasulullah sallam memfardukan zakat fitri ini adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan sia-sia. Demikian pula sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, karena itu tunaikan zakat di akhir Ramadan, karena kita semua termasuk orang yang wajib menunaikan zakat kita. Sebagai penyempurna dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian pula kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semua, agar kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan hingga akhir nanti dalam keadaan kita mendapatkan keutamaan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin, mari kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة. Yeah.